You have been selected. Di suatu tempat di dunia ini, ada sekelompok orang yang kerjaannya cuma satu, yaitu mencari manusia-manusia paling jenius di muka bumi. Mereka nggak pasang iklan lowongan, nggak buka booth di job fair. Yang mereka lakukan jauh lebih elegan dan jauh lebih mengerikan. Jadi, mereka menyebarkan teka-teki yang disembunyikan dalam gambar dan dalam kode. Angka-angka yang kelihatannya random, tapi ternyata punya pola yang cuma bisa dilihat oleh segelintir otak paling tajam di dunia ini. Bagian paling gilanya, sampai detik ini, gak ada satupun orang di dunia yang tahu siapa mereka, apa tujuan mereka, dan yang paling penting, apa yang terjadi pada orang-orang yang berhasil lolos seleksi mereka. Ini bukan teori konspirasi murahan. Ini bukan creepypasta yang ditulis anak iseng di internet. Ini adalah misteri digital terbesar yang pernah terjadi di era modern. Kasus yang bikin FBI penasaran. Kasus yang bikin kriptografi kelas dunia angkat tangan. Kasus yang sampai hari ini masih belum ada jawabannya. Gue janji, dalam 20 menit ke depan, lo nggak akan pernah lihat internet dengan cara yang sama lagi. Karena lo tahu, lo bakal sadar bahwa di balik layar HP atau laptop, ada lapisan dunia yang sengaja disembunyikan dari lo. Dan seseorang yang ada di luar sana mungkin lagi mengawasi siapa yang bisa masuk ke teka-teki ini. You have been selected. Sebelum masuk lebih dalam, gue mau lo bayangin dulu. Coba lo mundur dulu ke satu titik waktu yang spesifik di bulan Januari pada tahun 2012. Coba lo inget-inget, internet di tahun itu kayak gimana? Itu zamannya orang masih debat soal rage comics. Zamannya Migusta dan Trollface masih jadi humor paling canggih yang pernah diciptakan manusia. YouTube masih dipenuhi video kucing dan parodi lagu pop. Dan kalau lo mau cari hiburan tengah malam yang liar, biasanya lo nyasar ke satu tempat yaitu 4chan. Aku gak lo. Jadi, kalau lo belum pernah denger 4chan itu kayak forum internet paling kacau yang pernah ada. Di sana gak ada akun, gak ada identitas, semua orang posting sebagai anonimus. Isinya campuran antara meme jenius dan konten yang bikin lo bertanya-tanya. Nah, karena anonimitasnya itu, 4chan jadi tempat berkumpulnya orang-orang yang gak biasa. Ada hacker, programmer, kriptografi amatir, dan lain-lain. Nah, 4chan ini diisi oleh orang-orang yang otaknya bekerja berbeda dengan kebanyakan manusia lainnya. Dan disinilah forum paling kacau di internet, seseorang memilih untuk melempar umpan. Welcome, chronology begins. Pada tanggal 4 Januari 2012, sekitar pertengahan malam, sebuah gambar muncul di board di 4chan. Gambarnya sederhana banget, latar belakang hitam dengan teks putih yang bertuliskan, "Halo, kami sedang mencari individu-individu yang sangat cerdas. Untuk menemukan mereka, kami telah merancang sebuah tes." Lalu, di bawah teksnya, ada gambar seekor serangga, seekor ngengat, atau lebih tepatnya, seekor cicada. Cicada itu adalah jangkrik periodik yang cuma muncul ke permukaan tanah setiap 13 atau 17 tahun sekali. Dan di pojok bawah gambar itu ada satu baris teks yang bertuliskan, "Semoga beruntung." Sekarang, gua mau lo jujur, kalau lo lagi scroll HP jam 1 pagi dan lo nemu gambar kayak gitu, apa yang bakal lo lakuin? Kebanyakan dari kita paling cuma lanjut scroll dan menganggap itu hanya postingan iseng. Tapi ada sekelompok kecil yang reaksinya berbeda. Mereka berhenti dan membaca ulang postingan tersebut. Dan sesuatu di dalam otak mereka bilang, ini bukan lelucon biasa. Dan orang-orang inilah yang tanpa mereka sadari, baru aja masuk ke dalam radar sebuah organisasi yang sampai hari ini gak ada yang tahu namanya, gak ada yang tahu alamatnya, atau satupun anggotanya. Orang-orang pertama yang penasaran ini mulai ngelakuin sesuatu. Mereka mendownload gambar itu, terus membuka filenya menggunakan notepad. Nah, lo tahu kan, notepad yang biasa lo pakai buat nulis catatan.
mereka menggunakan itu. Kenapa Notepad? Jadi, karena pada dasarnya setiap file digital komputer itu cuman kumpulan kode teks yang disusun dengan cara tertentu. Gambar, video, musik, semuanya cuma deretan angka dan huruf yang kalau lo buka di level paling dasar. Dan ketika orang-orang ini buka gambar Cicada pakai Notepad, yang mereka lihat pertama adalah ribuan karakter acak yang gak masuk akal. Tapi di antara ribuan baris kode acak itu, ada satu baris yang berbeda. Bukan karakter acak, bukan noise, tapi sebuah pesan, sebuah link yang mengarah ke satu tempat di internet yang seharusnya gak ada satupun orang biasa yang dapat menemukannya. Dan teknik menyembunyikan pesan di dalam file gambar kayak gini disebut steganografi, yang secara harfiah berarti tulisan tersembunyi. Ini bukan trik mainan. Ini teknik yang dipakai oleh badan intelijen sungguhan untuk kirim pesan rahasia tanpa ketahuan. Jadi, ketika link itu dibuka, para solver ini nemuin teka-teki baru, yaitu lapisan baru yang lebih dalam dan rumit dari sebelumnya. Dan disinilah sesuatu yang tadinya kelihatan kayak iseng di internet mulai berubah jadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Karena setiap teka-teki yang berhasil dipecahkan, yang muncul bukan jawaban, tapi pintu baru. Dan di balik pintu itu, tingkat kesulitannya naik secara eksponensial. Ini bukan lagi permainan, ini adalah seleksi. Sampai titik ini, mungkin lo masih bisa bilang, ya ini cuma pajul internet biasa. Mungkin ada programmer iseng yang kebanyakan waktu luang. Jujur aja, gua pun awalnya mikir kayak gitu. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah momen di mana teori orang iseng itu hancur total. Sampai sini kita tahu bahwa ada seseorang yang menyembunyikan pesan di dalam gambar. Dan pesan itu mengarah ke teka-teki baru. Ceritanya gak berhenti di sini. Karena apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang yang terlibat sadar bahwa mereka lagi berhadapan sama sesuatu yang lebih besar. Jadi, setelah link pertama dipecahkan, para solver ini diarahkan ke sebuah subreddit rahasia dan mereka menemukan lapisan teka-teki berikutnya. Di dalam ada file audio yang kalau lo dengerin filenya, yang kedengeran cuma noise, suara statis kayak radio rusak. Tapi ketika file itu dianalisis menggunakan software spektrogram yang biasa dipakai insinyur suara untuk memvisualisasikan gelombang, mereka menemukan pola gambar pada noise itu. Dengar gak lo? Gambar di dalam suara ini bukan level teka-teki TTS di majalah anak-anak. Ini level operasi intelijen. Tapi tunggu, karena ini belum seberapa. Salah satu lapisan teka-teki Cicada mengharuskan solver untuk memecahkan sesuatu yang disebut dengan bookkeeper. Bookkeeper ini konsepnya sederhana. Lo punya deretan angka, dan setiap angka itu menunjukkan kata tertentu di halaman tertentu dari sebuah buku tertentu. Masalahnya, lo harus tahu dulu buku apa yang dimaksud. Jadi, buku yang dipilih Cicada ini bukan novel bestseller, bukan teks buku kuliah. Jadi, mereka memilih sebuah manuskrip sastra Wales kuno dari abad pertengahan yang menceritakan legenda Raja Arthur. Judulnya The Lady of the Fountain. Bagian dari kompilasi Mabinogion yang bahkan sebagian besar profesor sastra Inggris belum tentu pernah baca. Coba lo pikirin sebentar. Sebenarnya, siapa yang bikin teka-teki internet? Dan referensinya adalah manuskrip sastra abad pertengahan tentang Raja Arthur. Ini bukan orang iseng yang belajar kriptografi dari YouTube tutorial. Menurut gua, mereka adalah sekelompok yang punya pengetahuan ensiklopedis di lintas bidang yang gak masuk akal sama sekali. Dan referensi kuno itu bukan cuma satu. Di lapisan berikutnya, Cicada mulai melempar petunjuk yang campur aduk antara dunia modern dengan dunia kuno. Mereka pakai sistem kalender suku Maya untuk mengencode tanggal tertentu. Mereka pakai bilangan prima, yaitu angka yang cuma bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri sebagai kunci deskripsi. Ini kayak seseorang yang bikin escape room. Tapi untuk masuk ke ruangan pertama, lo harus paham kriptografi militer. Untuk masuk ke ruangan kedua, lo harus ngerti sastra abad pertengahan. Dan untuk masuk ke ruangan ketiga, lo harus bisa baca kalender peradaban yang udah punah ribuan tahun yang lalu. Gak ada satupun manusia di bumi ini yang bisa bikin itu sendirian. Dan komunitas solver yang awalnya ratusan orang mulai rontok satu persatu. Yang tersisa cuma segelintir. Dan mereka belum tahu bahwa bagian yang paling gila belum dimulai. Web browsers are useless here. Good luck.
Kemudian, Cicada 3301 melakukan sesuatu yang mengubah segalanya. Di antara lapisan teka-teki digital, tersembunyi serangkaian angka. Angka yang awalnya gak ada yang ngerti artinya. Sampai seseorang iseng memasukkan angka-angka itu ke Google Maps. Itu adalah koordinat GPS, koordinat lokasi fisik di dunia nyata. Ketika orang-orang pergi ke koordinat yang diberikan, mereka menemukan sebuah poster fisik yang ditempel di tiang lampu. Mereka juga menemukan poster di halte bus dan tembok gang yang menggambarkan seekor cicada dengan kode QR yang mengarah ke tahap selanjutnya dari teka-teki ini. Poster ini gak hanya satu di satu kota, tapi muncul secara bersamaan di 14 lokasi berbeda yang tersebar di 5 negara dan 5 benua di hari yang sama. Gua mau lo berhenti sebentar dan pikirin fakta ini. Untuk menempel poster di 14 kota secara bersamaan, minimal lu butuh 14 orang yang tersebar di 5 negara yang berbeda. Dan butuh koordinasi lintas zona waktu. Lo butuh dana buat cetak poster, perjalanan, dan yang paling penting, lo butuh infrastruktur komunikasi yang gak bisa dilacak. Orang iseng di internet, di komunitas Reddit, atau hacker gabut, mereka gak punya itu semua. Jadi pertanyaannya, siapa yang punya sumber daya sebesar ini? Apakah Badan Intelijen Negara, CIA, M16, atau sesuatu yang lebih tersembunyi? Dan hal yang gak diinginkan pun terjadi. Komunitas solver mulai retak dari dalam. Orang-orang yang tadinya kerja bareng mulai saling curiga. Siapa yang bisa dipercaya? Siapa sebenarnya solver? Dan siapa yang mungkin plan agent dari organisasi pembuat teka-teki ini? Karena beberapa user yang paling aktif tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Akunnya dihapus, postingannya dihapus, seolah mereka nggak pernah ada. Ada yang bilang mereka cuma bosen dan move on. Tapi ada juga yang bilang mereka berhenti karena mulai merasa diawasi. Bukan oleh sesama solver, tapi oleh sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih mengerikan. Sementara itu, bagi segelintir solver yang masih bertahan, jalan terus berlanjut ke tempat yang makin gelap. Teka-teki berikutnya mengarahkan mereka ke dark web. Bagian dari internet yang gak bisa lo akses pakai Google Chrome biasa. Di sini, lo butuh browser khusus. Browser yang memantulkan koneksi lo buat lewatin puluhan server di seluruh dunia supaya identitas lo nggak bisa dilacak. Dan di sana, Cicada sudah menunggu dengan teka-teki yang baru, yang lebih kompleks, yang lebih menuntut, dan kali ini ada batas waktunya. Countdown timer yang berdetak mundur di layar memberikan kesan kalau waktu buat membuktikan diri lo sedang habis. Beberapa orang berhasil sampai ke titik akhir. Gak ada yang tahu persis berapa jumlah mereka. Ada yang bilang belasan, ada yang bilang kurang dari 10. Tapi gak ada yang tahu apa yang terjadi pada mereka di balik pintu terakhir. Begitu mereka masuk, komunikasi terputus. Mereka langsung hilang dari radar forum dan dari radar sosial media. Dan satu-satunya pesan yang muncul setelah itu bukan dari para solver. Pesan itu dari Cicada sendiri dan isinya cuma satu kalimat. Kami telah menemukan individu-individu yang kami cari. Setelah itu, Cicada mengumumkan bahwa mereka telah menemukan orang yang mereka cari dan sesuatu yang aneh terjadi. Munculnya keheningan, bukan keheningan biasa, bukan jeda, tapi keheningan kayak seseorang menutup pintu dari dalam dan mengunci semua jendela. Nah, para solver yang berhasil mencapai tahap akhir secara perlahan menghilang dari semua platform publik. Forum yang tadinya ramai dengan diskusi dan teori tiba-tiba sepi. Jadi akun-akun yang selama berminggu-minggu jadi motor utama pemecah teka-teki berhenti posting tanpa penjelasan dan tanpa perpisahan. Beberapa solver yang gagal di tahap akhir kemudian bersaksi secara anonim bahwa mereka sempat menerima pesan pribadi transkripsi sebelum semuanya ditutup. Isinya instruksi untuk tidak membicarakan apapun yang mereka temukan. Dan setelah itu, kontak terputus total. Server dark web yang jadi pusat operasi Cicada 3301 dimatikan. Bukan dihack, bukan di take down oleh pemerintah, tapi dimatikan dari dalam secara sukarela oleh siapapun yang mengendalikannya. Bayangin, lo lagi main game paling intens dalam hidup lo. Lo udah sampai level terakhir, pintu boss room terbuka, dan tiba-tiba layar mati, controller gak berfungsi, dan sebuah suara berkata, "Terima kasih sudah bermain. Kami sudah dapat yang kami butuhkan." Di sini gak ada penjelasan,
Gak ada reveal siapa di baliknya, cuman keheningan dan pertanyaan yang menggantung di kepala setiap orang yang terlibat. Apa yang baru saja terjadi? Tapi setelah 1 tahun kemudian, pada tanggal 5 Januari 2013, Cicada 3301 kembali. Gambar muncul lagi di 4chan. Desainnya mirip, pesannya mirip, tapi kali ini mereka membuktikan keaslian identitas mereka menggunakan sesuatu yang disebut PGP Signature, yaitu semacam tanda tangan digital yang secara kriptografis mustahil buat dipalsukan. Artinya, ini bukan peniru, ini bukan copycat, ini organisasi yang sama, dan mereka sedang membuka pendaftaran lagi. Jadi, putaran kedua di tahun 2013 bahkan lebih gila dari yang pertama. Tingkat kesulitan naik drastis, referensi makin obscure, dan lagi-lagi poster fisik muncul di seluruh dunia. Lalu, di Januari tahun 2014, putaran ketiga dimulai. Masih pola yang sama, gambar yang baru, PGP signature yang valid, teka-teki yang makin mustahil. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang ngubah seluruh narasi tentang Cicada 3301 sebenarnya. You have been selected. Di putaran ketiga inilah, Cicada masih meninggalkan sesuatu yang sampai hari ini masih menghantui komunitas kriptografi dunia. Mereka meninggalkan buku, namanya Liber Primus. Dalam bahasa Latin, artinya buku pertama. 58 halaman ditulis sepenuhnya dalam huruf rune, bukan huruf Latin, bukan kode komputer, tapi huruf rune Anglo-Saxon kuno. Sistem penulisan yang dipakai suku-suku Nordik dan Jermanik lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dan disinilah otak lo mulai short circuit. Coba lo pikirin ini, organisasi ini menguasai kriptografi tingkat militer. Mereka paham stagnografi, enskripsi PGP, bilangan prima, dark web, dan punya jaringan operasi di 5 negara. Tapi kemudian mereka menulis manifesto mereka bukan dalam bahasa Inggris, bukan dalam kode komputer, tapi dalam huruf rune kuno. Ini kayak lo nemuin laboratorium nuklir rahasia di bawah tanah, tapi pintunya ditulis pakai hieroglif Mesir. Ini sangat gak masuk akal, kecuali ini bukan tentang teknologi, ini bukan tentang hacking, dan ini bukan tentang rekrutmen karyawan. Dari sebagian kecil halaman Liber Primus yang berhasil diterjemahkan oleh komunitas solver selama bertahun-tahun, isinya bukan data teknis, bukan instruksi pemrograman, bukan manual operasi. Isinya adalah filosofis, pertanyaan-pertanyaan tentang kebebasan individu, tentang hak privasi sebagai hak suci setiap makhluk hidup yang memiliki kesadaran, tentang perlawanan terhadap tirani kekuasaan, dan tentang pencerahan melalui pengetahuan tersembunyi. Jadi, apakah lo tahu istilah untuk kelompok yang menjanjikan pencerahan kepada anggota terpilih melalui pengetahuan rahasia yang gak boleh dibagi ke orang luar? Ya, itu namanya kultus. Sampai titik ini, semua orang termasuk media mainstream yang meliput kasus ini mengasumsikan bahwa Cicada 3301 adalah semacam trace recruitment untuk hacker. Mungkin NSA, mungkin CIA, atau mungkin perusahaan keamanan cyber. Tapi Liber Primus memaksa semua orang buat mempertanyakan asumsi itu. Karena badan intelijen gak menulis manifesto dalam huruf rune. CIA gak bicara tentang pencerahan spiritual. NSA tidak menyembunyikan filosofis kebebasan di balik teka-teki kriptografi. Yang melakukan itu adalah Sekte Ordo Rahasia, kelompok yang percaya bahwa pengetahuan tertinggi hanya layak dimiliki oleh mereka yang cukup tercerahkan buat menemukannya. Dan kalau lo pelajari sejarah, pola ini gak baru. Freemason melakukan hal serupa selama berabad-abad untuk seleksi yang ketat. Jadi, mereka melakukan ritual inisiasi, pengetahuan berjenjang yang cuma dibuka untuk anggota yang naik tingkat. Jadi, Illuminati pada abad ke-18 merekrut intelektual paling brilian di Eropa dengan metode yang nyaris identik dengan teka-teki ini. Yang pertama, tes loyalitas dan janji akses ke kebenaran yang tersembunyi dari publik. Nah, Cicada 3301, kalau kita ikuti logika ini, bukan fenomena yang baru. Mereka adalah versi digital dari tradisi yang sudah ada selama ratusan tahun yang lalu. Sebuah ordo rahasia yang berevolusi menggunakan internet sebagai alat seleksi. Tapi tujuannya tetap sama dengan nenek moyang ideologis mereka, yaitu mengumpulkan otak-otak terbaik, lalu mengisolasikan mereka dari dunia luar, dan membentuk lingkaran dalam yang tidak tersentuh oleh siapapun.
Lo tahu apa yang paling bikin gua nggak bisa tidur soal kasus ini? Jadi, dari 58 halaman Liber Primus, sampai hari ini yang berhasil diterjemahkan cuman beberapa halaman pertama. Sisanya, puluhan halaman penuh huruf rune yang udah dicoba dipecahkan oleh ribuan kriptografer, oleh programmer, oleh akademisi, dan bahkan oleh mesin-mesin superkomputer selama lebih dari 1 dekade. Semuanya gak ada yang berhasil. Hal ini berarti Cicada menggunakan metode enkripsi yang belum pernah ditemukan oleh ilmuwan pengetahuan modern. Atau isi buku itu memang sengaja dibuat untuk tidak pernah dipecahkan oleh orang luar. Jadi pertanyaan yang tersisa sekarang adalah bukan lagi siapa Cicada 3301, tapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari itu. Sekarang tahun 2026, lebih dari 14 tahun sejak gambar pertama itu muncul di 4chan. Dan dari 58 halaman Liber Primus, jumlah halaman yang berhasil diterjemahkan oleh seluruh komunitas kriptografi dunia dengan bantuan komputer tercepat yang pernah dibuat manusia adalah hanya 2 halaman. 56 halaman sisanya masih terkunci rapat dan gak ada seorang pun di muka bumi ini yang tahu cara membukanya. Jadi, siapa Cicada 3301? Sampai hari ini, ada 3 teori utama yang paling masuk akal. Teori pertama, Badan Intelijen Negara, CIA, NSA, M16, atau badan sejenis dari negara lain. Alasannya sih logis. Mereka punya logistik, punya dana, dan punya alasan untuk merekrut otak-otak terbaik di bidang kriptografi dan keamanan cyber. Tapi masalahnya, Badan Intelijen gak pernah nulis manifesto spiritual dalam huruf rune. Teori kedua, sindikat kejahatan cyber. Organisasi kriminal yang butuh talent kelas dunia untuk operasi mereka. Ini menjelaskan anonimitasnya, tapi gak menjelaskan kenapa mereka repot-repot pakai referensi sastra Wales abad pertengahan dan filosofi pencerahan. Lalu teori ketiga yaitu Ordo Rahasia Modern. Sebuah kelompok elit yang beroperasi di luar jangkauan negara manapun, yang percaya bahwa kecerdasan tertinggi adalah bentuk dari pencerahan. Dan mereka percaya dan bahwa hanya mereka yang layak dan yang boleh mengakses kebenaran yang tersembunyi. Dan yang paling mengganggu, ketiga teori itu gak ada yang bisa dibuktikan salah. Sekarang, gua mau lo lakuin sesuatu buat gua. Sekarang, lo lihat layar yang lo pakai buat nonton ini. HP lo, laptop lo, apapun itu. Setiap hari, lo buka puluhan aplikasi. Lo klik puluhan link, lo scroll melewati ratusan gambar, dan lo anggap semua itu normal. Lo anggap semua itu aman. Tapi Cicada 3301 mengajarkan kita satu hal. Itu adalah bahwa di balik setiap gambar yang lu scroll, di balik setiap link yang lu klik, bisa tersembunyi sesuatu yang lu gak ngerti. Bisa sebuah tes, sebuah undangan, atau sebuah jebakan. Dan lo gak akan pernah tahu bedanya sampai lo terjun ke dalam. Tadi itu adalah Cicada 3301, rekrutan paling misterius, paling canggih, dan paling berbahaya yang pernah terjadi di internet. Tapi gue yakin cerita ini masih belum selesai. Jadi, masih ada 56 halaman Liber Primus yang menunggu untuk dipecahkan. Dan siapa tahu, mungkin salah satu dari lo yang nonton ini sekarang punya kunci yang selama ini gak dimiliki orang lain. Gue penasaran, menurut lo, siapa sebenarnya di balik semua ini? Badan intelijen? Sindikat kriminal? Atau kultus elit yang masih beroperasi sampai sekarang? Gua mau tulis pendapat lu di kolom komentar. Gua bakal baca satu persatu. Dan kalau lo suka konten misteri internet kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan misteri lainnya. Karena di sini kita nggak hanya menonton, tapi kita berpikir secara lebih mendalam. Gua Virgis Diar dari Kamar Misteri. Stay curious and peace out.